Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya bersama rekan anggota kelompok 7, kelas A mata kuliah Hukum Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan akan menjelaskan mengenai hukum asuransi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekaligus memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama, ada Sakira Ananda Khairunisa dengan NPM 22 10005. Yang kedua, ada Putri Khairunisa Damayanti dengan NPM 22 10007. Yang ketiga, saya sendiri, Bilkis Apriliani Sulaiman dengan NPM 22 10036. Dan yang terakhir, Farel Fadil Pratama dengan NPM 22 10040. Sebelumnya, apa itu asuransi? Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Nah, selanjutnya adalah aspek perjanjian asuransi. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan yang sebelumnya, sudah dapat dipastikan bahwa asuransi ini merupakan suatu perjanjian, sehingga adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hal perjanjian ini, berlakunya asas lex specialis derogat legi generalis, di mana bahwa apabila ketentuan khusus tidak mengatur ketentuan perjanjian, maka akan berlaku ketentuan umum. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menjadi dasar hukum untuk pembentukan asuransi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Perjanjian asuransi varia ini akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga, sesuatu hal tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Terdapat asas-asas perjanjian asuransi. Yang pertama ada asas konsensual. Asas konsensual ini diambil dari salah satu syarat perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikannya dengan paksa adalah contradictio inter minnis. Selanjutnya ada asas kebebasan berkontrak. Nah, berdasarkan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, di mana sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu. Yang ketiga, asas ketentuan mengikat. Nah, pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan mengikat sebagaimana undang-undang yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya. Yang keempat, ada asas kepercayaan, di mana mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan. Selanjutnya yang kelima, ada asas persamaan hukum. Nah, di sini ditegaskan bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lainnya. Yang keenam, ada asas keseimbangan. Dalam perjanjian asuransi, hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima pembayaran ganti kerugian. Sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah menerima premi dan memberikan ganti kerugian atas objek yang dipertanggungkan. Yang ketujuh, ada asas kepastian hukum. Berdasarkan pasal 103
33 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan yang kedelapan ada asas itikat baik. Asas itikat baik ini berlaku untuk semua perjanjian, termasuk perjanjian asuransi, yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, selanjutnya dalam perjanjian asuransi ini memunculkan beberapa prinsip, diantaranya prinsip utmost good faith, di mana kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Yang selanjutnya ada insurance interest, di mana tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan. Apabila tertanggung akan menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atas objek tersebut. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Selanjutnya ada indemnity principle, di mana memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya sesaat sebelum terjadinya kerugian. Selanjutnya ada subrogation principle. Pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya kepada tertanggung. Selanjutnya ada prinsip causality principle, di mana apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Selanjutnya ada contribution principle. Apabila penanggung telah memberikan penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Dan yang terakhir ada prinsip follow of fortune, ini untuk hal reassurance. Dalam hal reassurance hanyalah terbatas pada klaim yang sah dan wajib dibayar oleh penanggung pertama sesuai dengan jumlah kerugian sebenarnya, sekalipun berdasarkan teori maupun praktik penanggung ulang dapat diminta persetujuannya untuk memenuhi penyelesaian klaim atas dasar kompromi. Nah, perjanjian asuransi ini juga dapat berakhir, diantaranya dikarenakan terjadinya peristiwa yang dipersyaratkan. Nah, dalam asuransi kerugian ini, evenement adalah syarat suatu peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian atau resiko yang telah diperjanjikan terjadi. Terus, yang kedua, karena jangka waktunya berakhir. Nah, apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenement, maka beban resiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenement. Nah, yang ketiga karena asuransinya gugur. Nah, menurut ketentuan pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransi gugur meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut kecuali jika diperjanjikan lain. Dan yang terakhir adalah asuransinya dibatalkan. Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan membayar premi sesuai dengan perjanjian atau permohonan tertanggung sendiri. Dalam hal ini, terdapat aspek perlindungan bagi konsumen sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diberikan amanat guna untuk melakukan pengawasan dan tindakan lain dengan maksud agar menegakkan keadilan dan transparan kepada konsumen di bagian sektor keuangan. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini juga mengatur terkait dengan tugas yang harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu tugas yang tercantum dalam aturan hukum ini adalah terkait dengan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian.
Adapun aturan hukum dalam sektor jasa keuangan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK titik 07 garing 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 garing PJOK titik 07 garing 2013 yang mengatur terkait dengan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya. Lalu selanjutnya ada aspek hukum perusahaan asuransi. Ada beberapa aspek hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Yang pertama, kontrak perjanjian. Dalam kontrak perjanjian yang dibuat antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, kontrak tersebut harus mencantumkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Yang kedua, sebagai konsumen, pemegang polis memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi pemegang polis sebagai konsumen. Dan yang ketiga, perusahaan asuransi juga memiliki keterkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana OJK mempunyai peran untuk mengawasi dan memastikan perusahaan asuransi tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Lalu ada aspek hukum teknologi informasi. Yang pertama ada perjanjian asuransi online, di mana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, menyebutkan bahwa perjanjian asuransi yang dilakukan secara online dianggap sah secara hukum sebagai dokumen elektronik. Yang kedua, perlindungan hukum konsumen. Konsumen yang melakukan transaksi asuransi secara online tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana dalam kegiatan asuransi yang dilakukan secara online atau offline, OJK mempunyai kewajiban dan untuk mengawasi perusahaan agar tetap mematuhi peraturan. Yang keempat, tanggung jawab hukum dalam transaksi elektronik. Dalam transaksi online, kedua pihak mempunyai tanggung jawab hukum untuk tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi. Dan yang terakhir, kejahatan dan keamanan. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, perlindungan terhadap resiko kejahatan cyber harus ditingkatkan agar tidak terjadi kebocoran data saat adanya serangan cyber. Selanjutnya, aspek inovasi dan keanekaragaman produk. Aspek inovasi produk yang pertama, keunggulan relatif atau relative advantage. Itu mengacu pada sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik daripada yang lain. Hal ini dapat diukur dari banyak aspek, kayak ekonomi, keunggulan sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Yang kedua, ada kompatibilitas atau compatibility. Itu mengacu pada sejauh mana inovasi ini dapat dianggap stabil dengan nilai waktu, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Misalnya, jika suatu inovasi baru atau gagasan baru tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada, maka inovasi atau gagasan tersebut tidak akan mudah diadopsi. Yang ketiga, kerumitan atau kompleksiti. Itu sejauh mana orang merasa inovasi ini sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tentu mudah dipahami dan digunakan oleh pengadopsi. Sementara yang lain sebaliknya, semakin mudah bagi pengadopsi untuk memahami, semakin cepat inovasi tersebut diterima. Yang keempat, kemampuan diuji cobakan atau trialability. Itu sejauh mana inovasi dapat diuji sampai batas tertentu. Inovasi yang dapat diuji di lingkungan nyata seringkali dapat diadopsi dengan lebih cepat. Oleh karena itu, agar dapat diadopsi dengan cepat, suatu inovasi harus dapat memberikan keunggulan. Yang kelima, kemampuan untuk diamati, observability. Itu seberapa besar konsekuensi dari suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin sederhana bagi seseorang untuk melihat hasil suatu inovasi, pasti akan semakin diterima. Selanjutnya, aspek keanekaragaman produk. Yang pertama ada lebar. Lebar itu berarti banyaknya variasi produk yang dijual, mengacu pada beberapa banyak kategori berbeda yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, kedalaman. Kedalaman itu banyaknya item pilihan dalam masing-masing kategori produk. Yang ketiga, keluasan. Keluasan itu mengacu pada beberapa banyak jenis yang ditawarkan masing-masing produk dalam kategori tersebut.
Ketiga aspek tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperluas bisnisnya dengan 3 cara. Yang pertama, perusahaan dapat menambah kategori produk baru sehingga memperluas keanekaragaman produknya. Yang kedua, perusahaan dapat memperpanjang tiap kategori produk. Yang ketiga, perusahaan dapat menambah lebih banyak varian produk. Selanjutnya, aspek kemitraan dengan lembaga lainnya. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama atau common goal. Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, saling percaya atau mutual trust. Saling percaya tidak hanya pada kejujuran dan itikat baik, tetapi pada kapasitas dan kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama. Yang ketiga, transparansi atau bersifat terbuka. Bersifat terbuka atau transparansi digunakan untuk meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Transparansi juga memiliki batasan, misal data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain, termasuk data perhitungan, harga, dan sejenis tertentu kedua pihak telah terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakannya. Yang keempat, mempunyai hubungan jangka panjang atau long-term relationship. Kedua belah pihak merasa saling percaya, saling menguntungkan, dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerja sama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 atau 10 tahun, tetapi seringkali lebih dari 20 tahun. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga atau biaya, continuous improvement in quality and cost. Yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa, serta efisiensi atau biaya atau harga barang atau jasa dimaksud. Dengan demikian, perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang makin lama makin ketat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai agen asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Tugas seorang agen asuransi adalah pada umumnya menjadi jembatan penghubung bagi pihak nasabah untuk menyampaikan kebutuhannya kepada perusahaan asuransi, dan juga penghubung bagi perusahaan asuransi untuk memberikan pelayanannya. Oleh karena itu, agen asuransi merupakan orang yang menurut perusahaan cukup cakap dalam mewakili dirinya dalam memberikan pelayanannya. Kemudian mengacu pada pasal 28 nomor 2 Undang-Undang Perasuransian, dinyatakan bahwa salah satu tugas agen asuransi adalah mewakili perusahaan asuransi untuk bertransaksi dengan nasabah. Namun sebelum bertransaksi, agen terlebih dahulu harus menerima pernyataan dari perusahaan bahwa agen yang bersangkutan merupakan agen yang telah diserahi kuasa untuk mewakili perusahaan dalam hal menerima premi dan atau kontribusi nasabah kepada agen perusahaan yang didampinginya. Kemudian tanggung jawab agen asuransi yaitu yang pertama, menerima premi dari tertanggung hanya dengan persetujuan dari perusahaan asuransi, kewajibannya. Yang kedua, menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi dalam jangka waktu yang diatur oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian dilarang menahan atau mengelola premi yang diterima dari tertanggung. Kemudian yang keempat, dilarang menggelapkan premi sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kemudian selanjutnya konsekuensi penyalahgunaan premi. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900 juta rupiah. Kemudian ada tanggung jawab prinsipal. Yang pertama, karena agen bertindak atas nama perusahaan, penanggung bertanggung jawab atas tindakan agen sesuai dengan pasal 1367 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, jika agen menyalahgunakan premi dan tertanggung mengalami kerugian, penanggung tetap harus membayar klaim selama tertanggung bisa membuktikan pembayaran premi.
Kemudian yang ketiga, jika penanggung menolak tanggung jawab dapat dianggap wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Kemudian yang keempat, bentuk ganti rugi oleh penanggung dapat dilakukan secara sukarela atau melalui tuntutan hukum secara paksa apabila tidak ada itikat baik dari tertanggung dari penanggung. Kemudian selanjutnya, apa itu churning? Churning merupakan sifat dari agen asuransi yang mendorong pemegang polis untuk membatalkan polis lama dan membeli polis baru di perusahaan yang sama demi memperoleh komisi tambahan tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi nasabah. Contohnya, seorang agen membujuk klien untuk mengganti polis asuransi jiwa 10 tahun yang sudah berjalan 5 tahun dengan polis baru. Padahal manfaatnya tidak jauh berbeda. Nasabah kehilangan akumulasi nilai tunai dan harus membayar premi lebih tinggi lagi. Itu yang dimaksud churning. Kemudian selanjutnya, apa itu polling? Polling itu merupakan sifat praktik sifat dari agen yang sifatnya itu praktik di mana bisnis atau produksi polis satu agen dialihkan ke agen yang lain, seringkali untuk mendapatkan insentif atau memenuhi target penjualan kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, dalam sebuah tim agen A yang sudah mencapai target tahunan memberikan sebagian polis yang diperolehnya kepada agen B agar agen B bisa memenuhi target dan mendapatkan bonus juga. Kemudian yang ketiga, itu ada twisting. Apa itu twisting? Twisting itu sifat agen yang mempengaruhi pemegang polis untuk mengganti polis dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dalam waktu dekat, misalnya 6 bulan sebelum atau sesudah polis baru diterbitkan. Contohnya, agen dari perusahaan X meyakinkan nasabah perusahaan Y untuk memindahkan polisnya dengan janji manfaat lebih besar, padahal ada biaya administrasi dan kemungkinan kehilangan manfaat polis dari perusahaan asuransi yang lama. Begitu. Di Indonesia pernah terjadi suatu kasus mengenai perusahaan asuransi jiwa yang sangat amat menggemparkan, yaitu kasus perusahaan asuransi jiwa PT Bakri Life. Nah, pada waktu itu perjanjian ini masih berjalan antara perusahaan asuransi jiwa PT Bakri Life dengan tertanggung. Namun, di tengah-tengah perjanjian, perusahaan asuransi ini tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan krisis global yang melanda, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Nah, di dalam hal ini, PT Bakri Life melanggar perjanjian asuransi yang awalnya menyatakan akan menginvestasikan dana tertanggung ke 90% obligasi, 5% saham, dan 5% deposito. Tapi nyatanya, dana tertanggung diinvestasikan sebesar 80% ke portofolio saham. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan di mana hukum asuransi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keseimbangan kepada tertanggung dan penanggung. Selanjutnya, prinsip utama asuransi seperti indemnity, utmost good faith, dan insurable interest ini memastikan bahwa perjanjian asuransi berjalan secara adil. Agen asuransi sebagai perwakilan perusahaan memiliki kewajiban untuk menyetorkan premi tepat waktu dan dilarang melakukan penyalahgunaan dana. Jika agen melakukan penggelapan, ia dapat dikenakan sanksi pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jika terjadi sengketa akibat kelalaian agen atau wan prestasi perusahaan, tertanggung memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, baik melalui jalur sukarela atau gugatan pengadilan. Perlindungan hukum bagi tertanggung memungkinkan mereka untuk memperoleh keadilan, sementara perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab dan memenuhi klaim yang sah. Dengan adanya hukum asuransi, hubungan antara tertanggung, agen, dan penanggung dapat berjalan secara transparan dan adil. Demikian presentasi hasil diskusi anggota kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.